Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ditakdir berkumpul di majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertemuan yang sebelumnya beliau menjelaskan tentang bagi orang yang mengharapkan ridha Allah sudah seharusnya menjaga diri dari dosa-dosa kecil, apalagi lebih-lebih lagi daripada dosa yang besar. Menjauhkan diri daripada dosa seperti menjauhkan diri daripada racun yang membunuh, yang mematikan. Bahkan takutnya dia dengan dosa harus lebih besar daripada takutnya dia kalau terkena racun. Karena maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dilakukan itu mirip dengan racun yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi membunuhnya itu pelan-pelan, menghancurkannya itu pelan-pelan, butuh waktu. Dosa yang kita lakukan itu juga menghancurkan hati kita pelan-pelan, seperti racun itu masuk ke dalam tubuh manusia. Karena itu wajib kita menjaga diri daripada melakukan dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Kemudian beliau meneruskan, wal qalbu a'azzu 'alal mu'min bin jismihi. Dan hati itu lebih utama, lebih agung bagi seseorang yang beriman jika dibanding dengan jasmaninya, dibanding dengan anggota tubuhnya, jasadnya yang lain. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya. Jika dibandingkan dengan hatinya manusia, maka hati ini lebih penting. Hati ini lebih mulia bagi orang yang beriman. Bahkan modal utama bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah, modal utamanya yaitu dengan menjaga hatinya, memakmurkan hatinya dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu modal utama itu. Modal utama kita ya menjaga hati. Modal utama kita memakmurkan hati. Adapun jasad yang kita miliki sekarang, yang ada ini sekarang ini, tubuh kita ini, gharadun lil afat, itu sasaran penyakit, sasaran kehancuran. Kalau dipermisalkan itu, jasad manusia itu seperti sasaran tembak itu, atau sasarannya orang yang manah itu ya. Nah, tubuh kita itu seperti sasarannya itu. Kalau sudah dilepas anak panahnya, maka sasaran ini kena tusuk. Jasad kita ini kalau sudah datang penyakit, ya jasad ini kena penyakit. Pada puncaknya ya harus merasakan kematian. Dan tidak mungkin ada yang selamat dari penyakit dan kematian. Apalagi yang sudah lebih di atas 30 tahun ya, 40 ke atas.
Loro ambek warase eme padha. Separuh-separuh ya. Sing nom-nom iki lak durung ngrasakno. Karena itu jasad kita ini seperti sasaran tembak. Wis ancang-ancang ini. Wis mari ngene lara, mari ngene mati begitu ya. Wa amma garibin yutlafu bil maut. Pada akhirnya jasad kita semuanya ini akan merasakan kematian. Kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal, maka yang terjadi jasad kita ini berpisah daripada dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang membuat capek sehingga rai kesel. Kehidupan dunia yang penuh dengan kekurangan. Artinya tidak sempurna nikmatnya. Nikmat yang sempurna itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah wafat, sudah meninggal, ya jasad ini berarti berpisah dengan kehidupan dunia. Masuk ke dalam alam kubur, ya kalau dia orangnya tidak punya amal, ya jasadnya dimakan oleh hewan-hewan di dalam tanah. Tapi kalau dia itu orang yang soleh, orang yang baik, ya jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap harus berpisah dengan kehidupan dunia. Ammal galab, adapun hati manusia, kalau sudah rusak, kalau sudah hancur, maka kehancuran ini, kerusakan ini akan dibawa sampai akhirat. Jadi kalau jasad ini loro, mari ngono mati wis mari, loroe mandek. Sing loro jantung yo ndak loro maneh. Sing sakit kanker, ya paru-paru macam-macam, kalau sudah meninggal ya ndak ngerasakan sakit lagi, selesai. Tapi kalau hati yang sakit, hati yang rusak, maka walaupun orangnya, manusianya sudah meninggal, maka kerusakan hati ini akan dirasakan sampai ke alam kubur, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wis atine sing rusak, ya berarti kehidupan alam kuburnya rusak sudah. Nanti dibangkitkan oleh Allah, ya arahnya tidak ada lagi kecuali ke dalam siksa api neraka Allah waliyadzubillah min dzalik. Karena tidak akan ada yang selamat daripada murka Allah sehingga dia mendapatkan ridho Allah kecuali orang-orang yang ketika dibangkitkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hati yang selamat, membawa hati yang bersih. Jadi itulah kenapa hati itu lebih penting daripada jasmani, daripada jasad kita. Karena kalau jasad itu sakit, selesai dengan kematian. Kalau hati yang sakit itu tidak ada selesainya, berlanjut nanti kisahnya itu lanjut. Sampai di akhirat nanti akan menyebabkan kita celaka waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari itu nanti tidak memberikan manfaat lagi harta, tidak bisa memberikan manfaat lagi anak turunan, illa man atallaha biqalbin salim, yang bisa memberikan manfaat yaitu ketika kita menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Para ulama mengatakan hati yang selamat yaitu yang selamat daripada kesyirikan. Hati yang selamat daripada kesyirikan. Dia mengetahui bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan anallaha yab'atsu man fil kubur, dan hatinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang sudah
dimasukkan ke dalam kubur, artinya yakin dengan hari kebangkitan. Ini hati yang selamat, hati yang bersih daripada kesyirikan. Begitu juga hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu hati yang bersih dan selamat daripada kotoran-kotoran hati. Di antara kotoran-kotoran hati yaitu hati yang senang maksiat di atas dunia. Seharusnya dia menjaga supaya jauh daripada maksiat. Ini ndak diterus-terus no maksiat. Mulai umur sekian sampai hari ini lanjut maksiatnya. Hal yang seperti ini ya ditakutkan dia celaka nanti di akhirat. Karena yang selamat yaitu orang-orang yang membawa hati menghadap kepada Allah, hati yang bersih daripada dosa dan maksiat. Ya mudah-mudahan ya kita semuanya dikelompokkan dalam orang-orang yang selamat nanti, selamat dunia, selamat akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya kata Allah, as-sam'a pendengaran manusia, wal basara penglihatan manusia, wal fuada dan hati pikiran manusia, kullu ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban bukan hanya anggota tubuh kita saja yang berjumlah 7 ini. Ya. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ya. Setiap satu anggota yang bermaksiat wajib merasakan siksa dalam neraka Allah. Laha sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. 7 pintu ini siap menyiksa manusia yang menggunakan anggota tubuhnya yang 7 bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Kayak spesialis itu loh ya. Dokter itu kan ada spesialis mata, ono THT ya, ono penyakit dalam dan lain-lain. Nah di neraka itu ono spesialisnya juga. Sing maksiat ambek motoe disiksa, ada pintunya sendiri nanti. Yang maksiat dengan telinganya ada siksanya, pintunya sendiri. Yang dia itu maksiat dengan lisannya ada pintunya dan seterusnya. Tangan, kaki, perut, kemaluan. Jadi bukan hanya 7 anggota badan ini yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fuada. Hati pun akan dimintai, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu adalah hari yang sangat luar biasa, yang tidak bisa digambarkan bagaimana ketakutan di hari itu. Karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hati yang bersih, hati yang suci daripada dosa. Kata para ulama, hati manusia itu adalah rois. Rois itu pemimpin. Yang rakyatnya siapa? Rakyatnya ya anggota badan yang lain ini, mata, telinga dan seterusnya, kaki, tangan semuanya. Pemimpinnya itu, ketuanya itu adalah hati manusia. Dan sesuai dengan hati, maka anggota tubuh ini mengikuti dalam kebaikan dan keburukan. Lek atine api, anggota badannya api nanti ikut. Karena mereka itu anak buahnya, rakyatnya. Kalau yang mimpin bagus, maka yang di bawah ikut bagus. Kalau pemimpinnya rusak, ya rakyatnya rusak. Kalau hatinya baik, anggota badannya ikut baik. Kalau hatinya buruk, maka anggota badannya ikut buruk. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah,
bahwa di dalam tubuh manusia ini ada gumpalan daging. Idza saluhat, jika baik itu gumpalan daging, saluhal jasadu kulluh, maka anggota tubuh yang lainnya ikut baik. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh anggota badan ikut rusak. Loh, kok bisa? Ada daging yang kecil, kalau api anggota badan melok api, elek melok elek. Kok hebat gitu ya, penggerak, yang gerakkan berarti. Apa itu segumpal adalah ala wahyal kalbu. Ketahuilah segumpal daging tadi itu adalah hati manusia. Lek api anggota badannya semuanya ikut bagus. Kalau jelek maka semuanya ikut jelek. Dan ini termasuk hadis yang mengumpulkan segala sesuatu, segala ilmu, jamiah, ya, supaya manusia ini, keturunan Adam ini memperbaiki hatinya. Hadis yang luar biasa ini. Inti daripada hadis ini, jasad kita menjadi baik, ya, atau menjadi buruk, itu tergantung dengan hati kita. Lek atine apik, maka keinginannya, rencananya pasti bagus. Ya, irodahnya itu, rencana-rencananya itu lek wis duwe rencana ya kari nglakoni kan begitu ya. Kalau hati ini baik, maka rencana-rencana di setiap harinya itu pasti bagus-bagus. Contoh, ada orang punya hati yang baik. Maka ketika mau tidur, dia sudah niat, besok saya mau sholat jamaah di masjid subuh. Karena hatinya bagus, maka rencananya lu menisuk tangi dia, wudu, melaku nang masjid, nang musola. Akhirnya kakinya jalan, tangane juga ngambil takwo, ngambil peci, ngambil sajadah. Matanya bagus akhirnya, ngelihat jalan menuju masjid, peteng-peteng berangkat dia itu. Telinganya juga ikut bagus, mendengarkan adzan subuh. Lisannya juga seperti itu, baca Al-Quran, baca zikir di masjid, di musola. Dari mana ini sumbernya? Dari hati yang baik. Hati yang baik menimbulkan rencana yang baik. Rencana yang baik menimbulkan amalan anggota tubuh yang lain menjadi baik. Ya kan ada orang-orang sampai detik ini kan tidak pernah krungu adzan subuh. Kenapa? Ya tidak ada rencana memang. Tidak ada rencana untuk sholat jamaah di masjid atau di musola. Kebalikannya, kalau hatinya rusak, hatinya seneng maksiat, maka malam hari dia sudah merencanakan tak tuku nomor misalnya, KP judi misalnya. Besok aku tak nang warung iku sing Joko ayu iku. Tak parani meni warung iku misalnya. Loh, malam sudah hati yang buruk ini berencana sudah. Besok paginya apa yang dia lakukan? Ke masjid? Tak mungkin. Besok pagi dia mandi yang seger, pakai baju yang rapi. Apa tujuannya? Ya maksiat tadi itu. Loh, akhirnya seluruh anggota badannya melakukan maksiat. Kakinya melangkah kepada maksiat. Tangannya mengambil benda-benda untuk membantu maksiat. Menyentuh sesuatu yang menghasilkan dosa dan seterusnya. Matanya memandang, telinganya mendengar, mulutnya menggoda dan seterusnya. Dari mana asalnya kok bisa maksiat seluruh anggota badan? Dari rencana yang jelek. Rencana yang jelek muncul dari hati yang jelek. Karena itu kata Nabi, dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya anggota badan. Apa itu? Hati manusia. Maka wajib bagi kita untuk menjaga hati, dan wajib bagi kita untuk memakmurkan hati dengan
kebaikan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini kadang-kadang kita dengar omongan-omongan dari beberapa orang. Apa omongannya? Omongannya itu begini. Sing penting iku atine. Ya, ojo ndelok wong teko zahire. Ya, walaupun ndak kudungan iku atine apik iku misalnya. Walaupun wonge iku teler, mabuk tapi atine apik iku misalnya. Nah, ini kan kadang-kadang kita dengar omongan-omongan seperti itu. Maka apa komentar para ulama kita dengan ucapan-ucapan yang seperti ini? Mereka mengatakan, ketahuilah, man idda'a, barang siapa yang mengaku, annalahu sarirah amirah, dia punya hati yang baik. Wa kana qad kharraba ala niyatahu, tapi amal sing ketok dik menungso iki elek. Buka aurat. Ya. Omong-omongan ambek lawan jenis sing duduk mahram, bukan muhrimnya. Ya, duduk-duduk dengan lawan jenis yang bukan muhrim, gudo-gudoan, gudo bojone wong misalnya. Atau dia itu teler, atau dia itu judi, melakukan maksiat, tapi dia mengaku atine apik. Menungso iku sing penting atine apik, tapi amale elek. Amalnya tidak sesuai dengan syariat. Ya, jeleknya kenapa? Ya, wayahe wong Jumatan dia ndak Jumatan. Wayahe wong salat, jame salat sampai entek ya ndak salat dia. Atau melakukan maksiat dosa-dosa. Mari ngono ngomong, sing penting hati ini. Maka kata para ulama, fahuwa mudda'in kadzdzab. Ini orang yang ngaku hatinya bagus tapi tukang goro. Omongannya ku goro, bohong. Ya, jadi jangan mendengarkan omongan-omongan yang seperti ini. Lek wong atine apik itu kelakuannya apik. Lek elek ojo ngaku-ngaku apik. Ya, yang banyak istighfar, tobat kepada Allah, memperbaiki diri. Wis ndak tepak, ngaku tepak maneh. Ya, bangga dengan pelanggarannya. Kemudian barang siapa yang usahanya itu untuk memperbaiki mukanya saja, pakaiannya saja, diganteng-ganteng no, diayu-ayu no, pakaiannya sing apik-apik tok, cara ngomongnya diatur, cara berjalannya diatur misalnya. Ya, diapik-apik no tok wis. Cara lunggune, cara ngadeke, mlakune terus. Tapi hatinya tidak diperhatikan. Hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan maksiat. Maka ini adalah orang yang suka berpura-pura di hadapan manusia. Pura-pura ini di hadapannya makhluk ini. Dan ini adalah orang-orang yang berpaling daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Atine diapii, mari ngono jasate diapii. Itu yang benar. Ya. Bukan yang luar diapii, hatinya hancur, rusak. Seperti kamar mandi sing bagus kelihatannya, tapi ketika WC ini dijebol, isine kotoran semua. Karena itu Nabi SAW di dalam doanya, Nabi ini menungso sing paling apik, makhluk sing paling apik itu Nabi Muhammad SAW. Itu beliau masih berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, mudah-mudahan hati saya lebih baik daripada tampak luarnya saya. Sing luar ini, Nabi kepingin hati ini luwe apik. Waj'al alaniyati sholihah, dan jadikan tampak luar saya, muka saya, badan, pakaian saya, semuanya ini menjadi yang baik-baik juga dipandang. Jadi yang diminta pertama apa? Hati dulu. Nabi itu minta hatinya lebih baik daripada tampak luarnya. Baru setelah itu doa, mudah-mudahan wajahnya, pakaiannya dijadikan baik. Itu doanya Nabi. Sing pantes donga koyo ngene ya kita ini. Supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu
wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hati dan memakmurkan hati dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal hannan al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an tarzuqana kamalal mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan. Mudah-mudahan diberikan kesempurnaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam akhlak beliau, amal beliau, ucapan beliau, zahir dan batinnya beliau. Wa tuhina wa tumitana ala dzalik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan hidup mengikuti Nabi Muhammad sampai mati mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.